Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Naga Tukang, pada kesempatan yang baik ini semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya dan juga dilancarkan segala urusannya. Saat ini saya ingin membagikan sebuah pengalaman yang dimana pengalaman ini yang saya alami sekarang dan sudah beberapa kali percobaan, tetapi saya belum merasakan adanya kepuasan, yaitu tentang sambungan seng spandek yang selalu bocor ketika musim hujan. Adapun sebenarnya di sini awalnya adalah ketika pemasangan seng tersebut terlalu datar atau kurang kemiringan. Adapun kejadiannya seperti itu disebabkan oleh pemasangan seng spandek ini bukan sekaligus dari bawah sampai ke atas, tetapi ini dilakukan bertahap sehingga yang mana seng spandeknya terpasang duluan itulah yang menjadi pedoman awal, sehingga yang sambungan selanjutnya ke atas mengikutkan kemiringan yang di bawah. Jadi ini juga sebagai pelajaran untuk kita semua, kalau pemasangan seng spandek ini tidak boleh terlalu datar atau rata. Dia harus agak curam sehingga air hujan akan lancar mengalir ke bawah. Jadi teman-teman sekalian, adapun problemnya di sini adalah apabila musim hujan selalu bocor dikarenakan selama ini saya menempel sambungannya dan berulang-ulang ditempel, tetapi saat musim hujan masih juga terus ada kebocoran. Jadi ini sudah terjadi berulang-ulang, bahkan setahun yang lalu juga ini udah mengalami kebocoran. Kadang-kadang dia berhenti bocornya, ada kalanya juga terulang kembali kebocorannya. Seperti ini teman-teman sekalian. Langsung kita coba ya. Ini antara sambungan atas, ini sambungan atas, ini sambungan bawahnya. Jadi di sini terjadi ada kelonggaran. Nah, coba kita korek salah satunya. Misalnya di sini kita korek ini seng atasnya. Jadi ini dia teman-teman sekalian. Inilah yang problemnya terus menerus. Seolah-olah yang lem anti bocor ini tidak bisa menahan. Nah, inilah dia. Inilah yang menjadi problem berulang-ulang ketika hujan. Nah, ini teman-teman. Langsung dia keluar air. Airnya berjalan. Inilah problemnya terus. Jadi anti bocor ini tidak kuat menahan antara sambungan seng yang di atas dengan sambungan seng di bawahnya. Padahal ini sudah kita buat juga lemnya disertai dengan matnya atau serat fiber, tetapi tidak juga disanggup ditahannya. Inilah kira-kira dia yang jadi problem terus-menerus seperti ini teman-teman sekalian. Jadi ini selalu renggang antara sambungan yang di bawah dengan sambungan yang di atasnya. Ini bisa kita lihat bersama-sama teman-teman ya. Ini di saat kita lemkan kembali menggunakan anti bocor, lalu kita buatkan serat fiber seperti ini, maka sepertinya kelihatannya dia berhasil dan cukup bagus. Tetapi ketika datang hujan,
maka air itu bisa menembus lagi ke atasnya sehingga terjadi tetesan, dan itu terjadi berulang-ulang. Akhirnya saya buat kesimpulan kalau lem anti bocor ini kurang cocok untuk mengatasi masalah seperti ini. Jadi semua ini seperti itu, semuanya seperti ini, di sambungan ini semuanya ada kerenggangan. Jadi ini kita buat satu solusi, mudah-mudahan ini berhasil. Semalam kita mulai menggunakan katalis sama resin. Katalis sama resin. Ini gunanya yang kita rencanakan dan setelah kita pikir-pikir adalah setidaknya dia sanggup memperkuat antara seng sambungan di atas dengan seng sambungan di bawah. Ini contohnya semalam udah kita praktekkan dan ternyata teman-teman sekalian ini sudah menyatu dengan kuat, seng yang di atas dengan yang di bawah. Nah, ini udah menyatu. Coba dibandingkan dengan di sini, ini masih goyang. Ini masih goyang. Masih terjadi goyang di sambungannya. Sementara di sini sudah betul-betul menyatu. Udah merekat dengan utuh. Tetapi teman-teman sekalian, ada problemnya. Tadi malam hujan masih ada tetesan. Jadi selanjutnya barulah kita lapisi dengan lem anti bocor. Baru kita lapisi dengan ini karena kerjanya pun hanya menutup lubang pori-pori sehingga mudah-mudahan ini nantinya berhasil. Baru ini sanggup. Tetapi kalau langsung dia untuk menahan, menyatukan, merekatkan lem seng atas dengan seng bawah, maka yang ini langsung tidak sanggup. Dia akan selalu terus bocor terus menerus. Ini sudah berulang-ulang, udah berpuluh kali dilem dan terjadi terus kegagalan. Jadi ini cara terakhir coba kita lakukan setelah dia seng atas sama seng bawah itu sudah cukup kuat, ibaratnya terpatri dengan kuat, baru kita lapisi dengan lem anti bocor. Saya rasa mereknya apapun tidak masalah, itu sama saja karena tugasnya pun nantinya tidak terlalu berat, hanya menutup lubang-lubang halus yang mungkin masih ada di antara lem fiber, yaitu resin sama katalis tadi. Langsung kita praktekkan, langsung kita lap dulu, semoga ini berhasil. Ini teman-teman sekalian kerjanya sepele tetapi cukup memusingkan. Di saat musim hujan selalu ada rembesan, selalu ada kebocoran, otomatis plafon di bawah pun dia selalu kropos, plafonnya terkena air. Jadi ini coba kita satu sisi dulu, karena kebocorannya di bawah ada lebih kurang 4 tempat. Jadi kita coba dulu satu tempat, mudah-mudahan kalau ini berhasil nantinya baru kita terapkan ke semua yang 3 tempat yang bocor tadi. Ikuti kita terus teman-teman ya. Jadi solusinya kalau bagi saya ada ini, intinya resin sama katalis, karena resin sama katalis betul-betul sanggup menyatukan antara sambungan atas dengan bawah. Ini betul-betul kuat. Sekarang setelah kita lap, karena tadi malam hujan masih ada sisa-sisa airnya, jadi coba kita lap dulu, kita keringkan airnya, baru kita gunakan lem anti bocornya. Ini coba kita gunakan lem anti bocor di atasnya. Ini teman-teman, ini tinggal kita mengasih lem anti bocornya.
Ini pun kuasnya sudah mulai mengeras. Di sini ada pun kita maksudkan di sini tugas lem ini hanya untuk menutup pori-pori saja. Mudah-mudahan ini berhasil. Jadi teman-teman saya sekalian, intinya di sini adalah cara mengatasi sambungan antara sambungan spandek atas dengan sambungan spandek bawah. Apabila kita menginginkan sambungan itu betul-betul utuh menyatu, caranya adalah dengan menggunakan katalis dengan resin. Secara otomatis nanti apabila kedua sisinya sudah menyatu kuat, apabila masih ada kebocoran, baru kita bisa lakukan dengan menggunakan lem anti bocor merek apapun. Jadi seperti ini kita coba buat kasar-kasar dulu. Setelah bentar lagi dia mengering, baru kita ratakan kembali dan kita tebalkan. Dan mudah-mudahan ini berhasil, karena saat ini lem katalis sama resin sudah dapat kita beli di toko-toko dalam porsi yang kecilnya, tidak seperti dulu harus porsi yang besar, tetapi saat ini sudah ada seperti ini, lebih kurang apanya porsinya, lebih kurang 1 liter. Jadi apabila ada teman-teman yang mengalami masalah yang sama, ini boleh diterapkan. Mudah-mudahan semua pekerjaan kita berhasil dengan sukses. Dan teman-teman sekalian, inilah yang dapat kita bagikan pada kesempatan ini. Semoga ilmu-ilmu yang sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kita minta maaf, dan sekali lagi saya katakan, jangan lupa dukung terus channel kita, like, subscribe, dan share. Dan apabila ada komentar-komentar atau masukan tentang atap ini dari teman-teman dan sahabat-sahabat semua, kita dengan senang hati menerima masukannya. Baiklah teman-teman, kami ucapkan terima kasih.